Salam gila bola. Sudah kalah Liga Champions? Ditinggal pergi pemainnya pula. Kita akan membahas dampak dari kekalahan final Liga Champions yang mempengaruhi keputusan sejumlah pemain The Reds untuk pergi meninggalkan Anfield. Sebelum kita melihat rumor terakhir transfer para pemain Liverpool dan kabar terakhir transfer di klub raksasa lainnya, klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. Sadio Mane pasti tinggalkan Liverpool. The Reds menderita kekalahan di partai puncak karena gol tunggal Fede Valverde. Penderitaan Liverpool usai kekalahan final Liga Champions bertambah berat setelah ada kepastian bahwa Sadio Mane akan pergi meninggalkan Anfield. Kini sang bintang Senegal itu yang telah menyumbangkan 23 gol di semua kompetisi bagi Liverpool musim 2021-2022 ini sudah mengatakan dirinya akan pergi mencari pengalaman baru. Bayern Munchen adalah calon terkuat klub baru Mane. Sepanjang karirnya di Anfield, pemain 30 tahun itu sudah menyumbangkan 114 gol sejak kedatangannya dari Southampton pada awal musim 2016-2017. Dua pemain lain tinggalkan Liverpool. Selain Sadio Mane, ada dua pemain lain yang cenderung meninggalkan Anfield. Mereka adalah bek tengah Joe Gomez dan penyerang tengah Divock Origi. Gomez yang semula pernah menjadi partner Virgil van Dijk kalah saing melawan Joel Matip dan Ibrahima Konate, dan kini tengah menjadi salah satu pemain incaran Steven Gerrard di Aston Villa. Namun pembicaraan sama sekali belum memasuki tahap lanjut. Sementara Divock Origi hampir pasti akan mendarat di kota Milan, menjadi bagian pemain anyar Rossoneri. Tiga pemain The Reds mungkin juga minggat. Yang pertama adalah Nat Phillips, saat ini dalam status pinjaman di Bournemouth, dan manajemen Liverpool minta 290 miliar rupiah jika klub itu menginginkan transfer permanen. Pemain kedua yang mungkin akan pergi adalah Takumi Minamino, spesialis cadangan di Anfield, dan hanya diturunkan sebagai starter pada laga-laga piala. Pemain ketiga adalah Alex Oxlade-Chamberlain yang merasa khawatir dengan masa depannya setelah 2 bulan berlalu tanpa 1 menit pun bermain dan tidak menerima tawaran kontrak baru dari klub. Nasihat Steven Gerrard untuk Liverpool: carilah seorang pemain nomor 8 yang bisa mencetak gol, kata Steven Gerrard usai kekalahan Liverpool di final Liga Champions. Peluang gol The Reds terlalu tergantung pada 3 pemain depan saat ini, Luis Diaz, Sadio Mane, dan Mohamed Salah, atau 5 pemain depan jika memasukkan Diogo Jota dan Roberto Firmino. Cukup memutus suplai bola ke depan, habislah peluang gol Liverpool. Butuh seorang gelandang yang bisa ikut masuk ke dalam kotak dan menyumbangkan gol, kata Gerrard. Man of the match hanya 624 miliar rupiah. Kiper Thibaut Courtois yang menjadi penyelamat Real Madrid di partai final Liga Champions 2022 dan terpilih sebagai man of the match didapatkan relatif murah dengan harga hanya 624 miliar rupiah saja. Bekas kiper klub Genk dari Belgia yang direkrut Chelsea pada 2011 dan dipinjamkan selama 3 tahun ke Atletico Madrid sampai 2014 dan kemudian dilepas oleh The Blues pada tahun 2018. Thibaut Courtois menjadi pemain hebat kesekian kalinya yang dilepas Chelsea setelah Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Juan Mata, dan Mohamed Salah. Luka Modric 1 tahun, Toni Kroos 2 tahun. Kemenangan Real Madrid di final Liga Champions dibarengi kabar gembira. Gelandang Luka Modric memperpanjang kontraknya 1 tahun lagi di Bernabeu. Sebenarnya ini merupakan kebijakan klub Los Blancos untuk hanya memperpanjang kontrak 1 tahun bagi pemain manapun yang berusia di atas 30 tahun. Tapi Luka Modric adalah pemain yang sangat setia dengan Real Madrid. Meski hanya durasi 1 tahun, sang bintang Kroasia tetap membela jersey putih. Sementara itu Toni Kroos akan memperpanjang kontrak di Bernabeu untuk 2 tahun ke depan. Laga terakhir Marcelo. Bek asal Brasil ini mengakhiri karirnya di Bernabeu dengan cara yang manis, mengangkat piala kuping besar sebagai kapten Real Madrid bersama rekan-rekannya pada partai puncak di Paris 29 Mei 2022. Marcelo sudah mengeluarkan pernyataan, ia akan pergi meninggalkan klub sebagai pemain bebas agen pada akhir Juni 2022. Tidak ada tawaran perpanjangan kontrak. Membela Los Blancos sejak tahun 2007, ia sudah turun dalam 386 pertandingan dan mencetak 26 gol sepanjang karirnya. Belum diketahui klub Marcelo berikutnya. Fernandinho kembali ke Brasil.
Kapten Manchester City ini sudah melayani Sky Blues selama 9 tahun. Ia datang dari Shakhtar Donetsk pada 2013 dan kini akan memilih kembali ke negerinya Brasil untuk menutup karir sepak bolanya di sana. Pemain 37 tahun itu ditarik keluar pada saat turun minum laga terakhir melawan Aston Villa, saat Pep Guardiola mencoba membalikan ketertinggalan 2 gol timnya. Edinson Cavani kembali ke Uruguay. 17 gol dalam 39 pertandingan menyebabkan Manchester United mengambil opsi memperpanjang kontraknya. Tetapi musim keduanya di Old Trafford mengecewakan dengan hanya 2 gol sepanjang musim. Ia menderita beberapa kali cedera otot tendon di lututnya dan pangkal paha. Pemain 35 tahun ini kehilangan sentuhan mematikan di depan gawang lawan. Paul Pogba tinggalkan Manchester United. Salah satu pemain termahal pada masanya saat didatangkan kembali ke Old Trafford pada 2016, namun performanya tidak pernah setimpal dengan harga transfernya. Kini dipastikan ia akan pergi meninggalkan Manchester United dan tanah Inggris sebagai pemain bebas agen. Juventus adalah calon terkuatnya, klub yang pernah ia bela antara 2012 sampai 2016. Tapi Juventus pasti tidak bisa membayar gajinya yang sangat besar, sehingga ia mungkin akan tergoda untuk pindah ke Paris Saint-Germain meski menit bermainnya pasti akan susut banyak. Gaji De Jong bakal lebihi CR7. Transfer Frenkie De Jong ke Manchester United terhalang oleh kegagalan klub menembus Liga Champions musim depan, kompetisi yang menjadi target pemain Belanda itu. Pelatih anyar Erik ten Hag juga sangat menginginkan bekas pemainnya di Ajax itu untuk membela jersey merah hitam. Kini Manchester United dilaporkan akan menawarkan gaji tertinggi di Old Trafford kepada Frenkie De Jong sebesar 7,2 miliar per pekan guna membujuknya pindah ke Inggris. Gaji 7,2 miliar rupiah per pekan itu melebihi gaji bintang paling terkenal setan merah, Cristiano Ronaldo, yang hanya menerima gaji 5,5 miliar per pekan. Dan juga melebihi penerima gaji terbesar lainnya seperti David De Gea 6,8 miliar, Jadon Sancho 6,4 miliar, dan Rafael Varane 6,24 miliar. Manchester United serbu 2 bintang muda. Erik ten Hag juga tidak membuang waktu dengan segera menargetkan kedatangan 2 pemain muda, Darwin Núñez dan Jurrien Timber. Darwin Núñez menarik perhatian seluruh dunia saat ia mencetak 26 gol dalam 28 pertandingan liga bagi Benfica dan telah banyak dikaitkan dengan tim merah Manchester United. Sementara itu Ten Hag ingin agar bek Ajax Amsterdam, Jurrien Timber, bergabung dengannya dari mantan klubnya. Dengan harga pemain 20 tahun itu ditaksir menembus 642 miliar rupiah. Leeds batal degradasi, harga naik. Keberhasilan Leeds United selamat dari degradasi menyebabkan harga target transfer Barcelona naik. Rafinha sudah beberapa waktu lamanya menjadi incaran Barca dengan klausul rilisnya hanya 385 miliar. Tapi kini setelah The Whites berhasil selamat dari terkaman degradasi, harga yang harus dibayarkan Joan Laporta 2 kali lipatnya, 750 miliar. Pesaing Barcelona adalah Arsenal dan Manchester United yang juga mengincar winger asal Brasil itu. Barcelona dapatkan Marcos Alonso. Pemain belakang Chelsea, Marcos Alonso dilaporkan sudah mencapai kesepakatan dengan Barcelona. Kontrak berdurasi 3 tahun disiapkan untuk diteken oleh pemain Spanyol itu, yang kini punya kesempatan untuk kembali ke negerinya. Kontrak Alonso di Stamford Bridge baru akan berakhir 2023. Tapi The Blues bersedia melepaskan si pemain dengan harga jual murah, daripada kehilangan Alonso secara gratis tahun 2023.